Oke lah everyone, welcome to Analysis dan update lagi seputar koin kripto. Dan di video kali ini kita akan bahas kembali seputar salah satu meme coin yang teman-teman banyak banget request di kolom komentar pada beberapa postingan video saya sebelumnya, yaitu meme coin Bread, teman-teman. Dan tentu sebelum itu disclaimer dulu bahwasannya video ini sama sekali tidak bermaksud untuk mengajak teman-teman semua menjual ataupun membeli aset tertentu dan juga tidak bermaksud sama sekali untuk mempromosikan aset tertentu. So always do your own research karena this is not financial advice. Dan di sini buat teman-teman juga yang mungkin belum tahu, saya actually relatif baru punya Instagram account. So buat teman-teman yang mau bantu follow dan juga mungkin mau nantiin konten-konten seputar kripto dan investasi, atau mungkin buat teman-teman juga yang mau tanya-tanya, feel free buat mampir dan follow aja di username tertera untuk Instagram account saya. Dan oke, tanpa lama-lama kita akan langsung masuk aja ke pembahasan seputar Bread ini. Dan seperti biasa kita cek dulu nih based on market cap atau kapitalisasi pasarnya. Pro video ini saya record, Bread ini ada di posisi ke 131 ya berdasarkan market cap-nya. Dan di sini kalau saya coba sortir seperti biasa dari sektornya yaitu sektor memes, kita akan menjumpai bahwasannya untuk Bread ini ada di antara Fartcoin atau di bawah Fartcoin ya lebih tepatnya, dan juga di atas AI16Z, teman-teman. Nah, di sini kalau kita balik ya ke chartnya, sebenarnya saya ini sebelumnya udah pernah bahas juga buat Bread ini. So buat teman-teman yang mungkin belum nonton video analisa Bread saya yang sebelumnya, boleh banget mampir karena di sana saya jelasin beberapa detail seperti Bread ini apa dan sebagainya. Dan after that teman-teman juga boleh balik lagi ke video yang ini buat lihat lagi nih POV saya sekarang. Nah, di sini saya coba recap sedikit ya. Eee, Awalnya ketika Bread ini listing, itu memang dia mengalami kenaikan yang lumayan, tapi habis itu koreksi, ini koreksinya sangat signifikan juga. Dan setelah itu dia langsung create yang namanya higher high, teman-teman. Ini sangat positif bullish buat Bread, ini dia mengalami penguatan yang cukup signifikan. Dan kalau kalian lihat nih secara bigger picture-nya, buat Bread ini lebih kurang kayak gini, dia create higher high di sini, kemudian dia create lagi di sini quote on quote jadi higher low dalam big move-nya, and then di sini higher high lagi, dan possible di sini justru terbentuk yang namanya lower low, teman-teman. Kenapa lower low? Karena ya jelas ini adalah low yang lebih rendah daripada yang di sini, sehingga dia menginvalidasi untuk bullish sequence-nya dan mulai masuk ke posibilitas bearish-nya, teman-teman. Dan itu untuk bigger picture-nya, dan kita akan coba kulik untuk candle-nya atau untuk picture atau gambaran yang lebih mikro lagi untuk Bread ini, di mana di sini kalian bisa notice untuk Bread ini bergerak dalam descending channel yang teman-teman juga bisa, mungkin teman-teman bisa analisa sendiri dan sebagainya. Kalian pasti notice ini ada certain of descending channel yang teman-teman bisa temui di Bread ini. Dan kalau kita ukur ya dari topnya, memang penurunannya udah sangat signifikan, which is dari sini tuh udah minus 80% lebih, teman-teman. Itu penurunan yang sangat signifikan, dan mungkin beberapa dari teman-teman ada yang nyangkut di Bread ini. Coba kalian komen ya siapa aja yang nyangkut, dan saya pengen tahu nih kalian itu banyak yang nyangkut atau justru banyak yang cari opportunity di Bread ini. Nah, di sini kalian bisa notice ya sebenarnya untuk position-nya ini kan dia terus membentuk yang namanya lower low, lower high, teman-teman, di pergerakan mikronya, which is kayak gini ya. Dia terus membentuk penurunan demi penurunan yang terjadi, teman-teman, di Bread ini, which is lebih kurang kalau kita gambarinnya mungkin kayak gini untuk lebih tepatnya. Nah, lebih kurang kayak gini. Dia terus mengalami penurunan dari parallel channel-nya atau lebih tepatnya descending channel-nya, dan hingga sekarang masih di respect, teman-teman, belum di breakout sama sekali. Di mana tiap dia hit di bagian bawahnya nih dia ada bounce, dan tiap dia hit di atas juga kerejeksi ke bawah, teman-teman. Dan per video ini saya record untuk Bread ini ada di posisinya di dekat demand zone yang ada di sini. Kenapa? Karena kalian juga bisa lihat ya, demand zone ini juga krusial dan sempat menahan pergerakan Bread ini beberapa kali. Tapi kalian bisa lihat nih, sebenarnya untuk Bread ini sangat disayangkan udah breakdown dari key support levelnya atau lebih tepatnya demand zone krusialnya, yaitu di sini. Kenapa? Karena ini adalah area yang menahan pergerakan Bread ini beberapa kali ketika sebelum breakout, dan di sini juga dia nahan pergerakannya banyak banget, teman-teman. Kalian bisa lihat di sini sering banget di-testing dan sangat disayangkan dia harus ke breakdown. Dan di sini juga sebenarnya sebelum dia breakdown sempat ada bounce ya. Di sini ada bounce yang lumayan buat Bread ini sekitar belasan persen dari area bawahnya, atau kalau kita coba ukur dari bawah banget ke tail atasnya, di sini kalian akan menjumpai bounce-nya tuh 20-an% lebih lah ya, teman-teman. Jadi ada bounce yang memang lumayan, tapi setelah itu kalian bisa lihat dia langsung ke breakdown, teman-teman. Dan di sini juga breakdown-nya sangat-sangat cukup rapi ya, di mana dia breakdown and then dia testing dulu ke atas terus koreksi lagi ke bawah, teman-teman. Itu adalah pergerakan
breakout atau breakdown yang cukup sering ditemui di berbagai koin-koin, dan di sini Bread ternyata, melakukan hal serupa. Dan di sini kalau kita gunakan Fibonacci ya, which is berarti terakhir ada pergerakannya di sini, kita tarik ke atas sini, dan lebih kurang kayak gini ya, kita perlebar supaya kalian juga bisa lebih mudah buat lihatnya teman-teman. Dan di sini teman-teman bisa notice bahwasannya untuk area 1,618-nya, dan di sini kita coba passing dulu. Nah, lebih kurang kayak gini. Area 1,618-nya ternyata nggak di-respect teman-teman, langsung di-breakdown gitu aja. Dan justru yang di-respect adalah area 2,618-nya, which is, another target. Dan di sini juga area golden ratio. Dan ini juga bertepatan dengan demand zone-nya, which is kalian bisa lihat ketika hit dia ada bounce ya, dan juga di sini ada liquidity sweep yang sangat masif teman-teman. Jadi ketika penurunan yang ini teman-teman ya signifikan banget, meskipun memang kalian lihat bounce-nya ini signifikan, tapi ini pasti ada liquidity sweep teman-teman. Jadi mungkin buat teman-teman yang, pasang posisi long atau sebagainya, mungkin ini, dimakan ya di sini ya, ada liquidity sweep yang sangat masif, which is kalau kita hitung ekornya aja ini penurunannya puluhan persen teman-teman. Jadi mungkin ada teman-teman yang kena nih di sini nih, saya nggak tahu, tapi, ini ada semacam liquidity sweep, dia rebound and then sangat disayangkan ternyata dia koreksi lagi ke bawah, dan sekarang kita lagi dapat positive reaction di demand zone di sini, karena memang ini demand zone yang juga krusial ya. Dan seperti biasa saya akan coba paparin beberapa probability terkait Bread ini based on POV saya. Dan tentu jangan dijadikan acuan jual beli, namun teman-teman bisa jadikan saja sebagai, tambahan POV atau tambahan referensi ketika teman-teman hendak menganalisa teman-teman. Dan saya sangat menganjurkan ya teman-teman buat analisa mandiri juga, jangan lupa selalu, riset dan do your own research teman-teman. Intinya selalu riset sendiri lah ya. Nah di sini, teman-teman bisa menjumpai untuk kemungkinan pertama, jika memang untuk, market ya ada sentimen positif, kemudian Bread ini mungkin ada tekanan beli yang masuk, dan quote unquote tekanan belinya lebih besar dibandingkan tekanan jualnya, ini memang ada posibilitas buat Bread ini, balik lagi ke atas teman-teman. Jadi coba testing lagi ke area supply atau resistance yang di sini. Meskipun menurut saya pribadi kemungkinan ini sebenarnya itu agak punya posibilitas yang cukup kecil. Kenapa? Karena kalian bisa lihat nih tekanan jualnya. Di sini kalian bisa lihat nih, kalian bandingin momentum turunnya dengan momentum naiknya teman-teman. Jadi momentum turunnya ini cenderung sekali nafas, sementara, pergerakan naiknya atau rebound-nya ini cenderung korektif teman-teman, atau kalau bahasa bagusnya, ini penurunannya tuh impulsif, sementara kenaikannya tuh bersifat korektif gitu teman-teman. Jadi di sini penurunannya sangat punya momentum yang besar, sementara kenaikannya itu momentumnya tidak sebesar penurunannya, dan itu merepresentasikan psikologi dan juga aktivitas pasar yang mana cenderung, punya bias ke arah sell untuk Bread ini. Dan di sini, kalaupun dia bisa testing di supply areanya di sini, belum tentu dia bisa breakout teman-teman, which is memang salah satu pilihannya atau hal yang wajib ya untuk dilakukan Bread ini jika memang mau kembali bullish adalah dia harus bisa breakout dari sini teman-teman, supply area ini. Dia harus take over. Kenapa? Karena dengan dia take over supply area ini, dia akan mendapatkan, pijakan kembali, which is ini akan jadi demand zone-nya untuk dia kembali naik ke atas teman-teman. Dan tentu itu nggak semudah itu ya, mengingat juga ini kan, demand area atau, area demand yang sebelumnya sangat krusial teman-teman. Dan ini juga sangat sulit ditembus sebelumnya, kalian bisa lihat di sini banyak banget sentuhannya ya, dan ini menjadikannya demand zone yang sangat valid. Dan tentu dengan demikian ini juga akan menjadi supply area atau resistance yang cukup kuat untuk menahan pergerakan harga Bread ini. So, I don't think itu akan mudah, dan mungkin posibilitas yang lebih, memungkinkan atau possibility yang lebih tinggi justru Bread ini ada potensi jika memang dia nggak bisa bertahan di demand zone ini atau demand area ini, malahan dia akan coba untuk, cari posibilitas atau turun kembali ke harga yang lebih rendah teman-teman. Which is kalau saya gambarin secara kasar aja, area pertahanan terakhir dari Bread ini ada di sekitar sini teman-teman. Nah, kalian bisa lihat ini ada di sekitar sini untuk, last defense ya dari Bread ini sebelum jika memang ini di-breakdown teman-teman, atau jika ini tidak bisa bertahan quote unquote atau demand areanya ini nggak bisa mempertahankan harganya ketika memang ternyata amit-amitnya atau apes-apesnya teman-teman bahasanya, ini demand area di breakdown, itu justru, berarti ini ada potensi untuk create yang namanya all time low teman-teman, jika memang dia nggak bisa mempertahankan demand zone-nya di sini. Dan ini adalah quote unquote pertahanan atau benteng terakhirnya ya dari Bread, karena jika ini di breakdown, ini udah nggak ada lagi historical demand zone yang bisa menahan pergerakan harga Bread ini, dan tentu secara bias pelaku pasar akan menjadi semakin bearish terhadap, Bread ini teman-teman. Dan di sini juga, hopefully ya memang kalau misalkan teman-teman mau lihat hopiumnya, ini harapannya ini bisa rebound di demand zone ini, dan at least
kita mungkin ya kalau misalkan memang market bisa kembali bullish, total 3 mungkin menguat dan sebagainya atau ada sentimen positif untuk bread ataupun market kripto, ini memang ada posibilitas terbaiknya, paling nggak kita coba lihat testing atau breakout dulu deh dari supply area ini. Meskipun saya tahu nggak mudah dan secara probability itu lebih mudah untuk bread ini melakukan koreksi which is pergerakannya mungkin seperti ini dan testing kembali ke bawah teman-teman. Mengingat sebelumnya juga melakukan gerakan serupa ya, which is dia breakdown, testing dulu, kemudian turun lagi ke demand zone terdekat. Kurang lebih secara chart kayak gitu dan kalau kalian lihat ya secara stokastik RSI meskipun memang juga udah menunjukkan oversold ya, tapi kalian bisa lihat nih di sini dia oversold lama tapi tetap turun teman-teman. Jadi, RSI itu nggak bisa dijadikan satu-satunya patokan, teman-teman juga harus lihat dari, indikasi-indikasi lain dan kalau kita coba lihat dari data ya, by data di sini untuk bread ini saya rasa bukan performa yang baik di Q1-nya, which is kalian bisa lihat di awal bulan Januari itu udah minus 30,1% dan per Februari ini baru tanggal 9 nih per video ini saya record, itu udah minus 41,8% teman-teman. Itu, koreksi atau minus yang luar biasa, return yang cukup besar untuk return negatif ya maksudnya ya teman-teman. Jadi di sini secara average di Q1 udah minus 59,2% itu sungguh signifikan untuk koreksinya. So let's see apakah di bulan Februari ini akan berubah return-nya menjadi hijau atau jadi positif, kemudian mungkin bisa di bulan Maret bisa lebih perform, atau justru bread ini akan sangat-sangat underperform teman-teman, atau secara return itu akan buruk dibandingkan dengan altcoin ataupun koin-koin lainnya. Feel free menurut kalian gimana? Boleh komen aja di kolom komentar di bawah. Dan gimana nih menurut kalian? Apakah meme coin bread ini masih punya kesempatan untuk bisa perform kembali atau justru akan kalah nih performanya sama beberapa meme coin lainnya? Kalian juga boleh kasih pendapat kalian di kolom komentar di bawah. Dan juga kalau saya baca-baca teman-teman, biasanya nih kayaknya banyak teman-teman juga yang tertarik kalau misalkan saya bahas seputar makronya teman-teman atau secara makroekonominya. Kalian boleh banget komen kalau misalkan kalian banyak yang tertarik. Seperti biasa akan saya selalu buatkan untuk, video analisanya dan juga untuk pembahasannya semampu dan sebisa saya tentunya teman-teman. Dan karena memang akhir-akhir ini juga saya cukup sibuk ya, jadi sorry banget kalau misalkan mungkin nggak bisa terlalu sering untuk upload-nya, tapi, saya akan usahakan buat bahas ketika teman-teman memang banyak yang request. Dan oke, that's all sih seputar pembahasan terkait bread ini. Thank you banget buat teman-teman yang udah nonton dan jangan lupa buat teman-teman yang mau request bisa, feel free buat tulis aja request-an kalian di kolom komentar di bawah dan seperti biasa kalau banyak yang request akan saya usahakan bahas atau teman-teman juga boleh nih request lewat link traktir yang tertera di bio akun TikTok saya atau di link yang tertera di, description pada channel YouTube saya atau di, bio akun Instagram saya juga ada teman-teman. Dan that's all, thank you banget buat teman-teman semua yang udah nonton sampai habis and I will see you teman-teman in the next video.